dilarang, haram hukumnya mengikhbar keputusan awal Ramadan dan Lebaran itu selain pemerintah. Korupsi dana haji haram nggak? Pernyataan kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Haram nggak? Mewajibkan guru-guru madrasah untuk mengikuti webinar bersama Rabi Yahudi. Haram nggak? Mengumumkan Idul Fitri selain pemerintah, hukumnya haram. Itu kata MUI. Nah, inilah komentar keras dari kiai dan juga warganet. Kiai yang kami hormati dan kami muliakan, mohon maaf Pak Kiai, ada sebuah kalimat yang begitu indah dan bisa kita jadikan pemecah kebuntuan dalam permasalahan seperti ini, yaitu nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa na'dziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati dan kita saling toleransi melapangkan dada dalam perkara yang kita perselisihkan, yaitu khilafiyah. Maksudnya, boleh saja kita berstatement dengan berlandaskan ijtihad yang dibuat oleh sebagian kelompok. Namun, sebagai lembaga yang netral di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu Majelis Ulama Indonesia termasuk Kementerian Agama, rasa-rasanya tidak perlulah menggunakan kata-kata seperti itu, apalagi di depan publik. Khawatir bisa memunculkan polemik di tengah keragaman masyarakat, khususnya kaum muslimin, apalagi ini hanya perkara ijtihadiyah. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang pernyataan MUI mengumumkan Idul Fitri selain pemerintah haram hukumnya? Itu pernyataan yang keliru dalam beberapa tinjauan. Yang pertama, secara agama. Dalam kasus hilal, ketetapan puasa lepas berbuka puasa untuk Lebaran Syawal, itu Rasulullah SAW tidak mesti hanya Rasulullah yang mengumumkan. Ada dikabarkan sahabat sudah melihat, langsung di konsekuensinya berbuka Syawal. Jadi itu keliru, tidak mesti pemerintah. Kedua, secara siasat syariah, pemerintah kita ini belum sempurna penara pro syariatnya. Pemerintah kita belum memenuhi syarat sesat syariah, masih jauh dari kesempurnaan sesat syariah. Jadi kalau segala sesuatu dikatakan seperti itu, ini keliru pernyataannya, tidak paham sesat syariah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini bertentangan dengan undang-undang. Agama ini dihormati oleh undang-undang. Maka pasal 29 itu, kalau kita cermati, bertentangan dengan pernyataan yang seperti ini. Jadi kita hati-hatilah, ya, hati-hati. Dan ini, ikhtilaf mazhab itu diakui, jangan pula nanti hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hakim yang bagaimana? Selama ini kan kebanyakan Menteri Agama itu bermasalah. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Khalil Nafis, menegaskan bahwa pengumuman penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri di luar keputusan pemerintah adalah haram. Berdasarkan keputusan MUI tahun 2004, kewenangan menetapkan hari besar Islam berada di tangan pemerintah atau sebagai ulil amri. Nah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Kiai Khalil Nafis mengutip hasil Muktamar ke-20 NU yang juga menyatakan haram hukumnya mengumumkan awal Ramadan dan Lebaran selain pemerintah. Menekankan kaidah hukmul hakim ilzamu ma yarfa'ul khilaf, yang berarti keputusan pemerintah bersifat mengikat dan dapat menghilangkan perbedaan pendapat di tengah-tengah umat. Nah, langkah ini ditegaskan untuk menjaga ketertiban dan menghindari perpecahan di masyarakat akibat perbedaan tanggal di hari raya. Nah, meskipun mengeluarkan pernyataan tegas tersebut, Kiai Khalil Nafis juga mengajak umat untuk tetap mengedepankan toleransi jika tetap terjadi perbedaan penetapan di lapangan. Dia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika pernyataannya tersebut menimbulkan kegaduhan, ketidaknyamanan atau disalahpahami. Selain tanggapan dari kiai dan warganet, kecaman juga datang dari pengamat astronomi Indonesia. Pengamat astronomi Profesor Tono Saksono sebut sidang isbat hanya proyek.
Penentuan Idul Fitri dinilai bisa diketahui jauh-jauh hari. Pengamat astronomi dari Asosiasi Astronomi Indonesia, Tono Saksono, melontarkan kritikan tajam terhadap pelaksanaan sidang isbat penentuan awal bulan Hijriah, khususnya Idul Fitri. Menurut dia, sidang isbat yang rutin digelar pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut tidak lagi relevan dan cenderung hanya menjadi proyek. Dia menyebut dengan perkembangan ilmu astronomi modern, posisi hilal sebenarnya sudah dapat dihitung secara akurat jauh-jauh hari sebelum tanggal pelaksanaan sidang isbat. Secara sains, kita sudah bisa mengetahui kapan hilal itu mungkin terlihat atau tidak terlihat, bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak perlu menunggu sidang isbat untuk menentukan Idul Fitri, katanya. Dia menambahkan metode hisab saat ini telah mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi, sehingga ketergantungan pada ruqyat dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya acuan. Lebih lanjut, ia menilai sidang isbat yang digelar setiap tahun berpotensi menghabiskan anggaran negara, mulai dari biaya koordinasi lintas lembaga hingga pelaksanaan pemantauan hilal di berbagai daerah. Kalau hasilnya sebenarnya sudah bisa diprediksi sebelumnya, maka sidang ini terkesan hanya formalitas saja. Meski demikian, pemerintah selama ini tetap mempertahankan sidang isbat dengan alasan menjaga legitimasi keputusan serta mengakomodasi berbagai metode penentuan awal bulan Hijriah yang digunakan oleh organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Sidang isbat juga melibatkan berbagai pihak mulai dari pakar astronomi, perwakilan ormas Islam hingga instansi terkait untuk mencapai keputusan bersama terkait penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Perdebatan antara penggunaan metode hisab dan ruqyat sendiri bukan hal baru di Indonesia. Sejumlah kalangan menilai kombinasi keduanya tetap penting untuk menjaga keharmonisan umat. Nah, meskipun secara ilmiah perhitungan astronomi dinilai semakin presisi dari waktu ke waktu. Pernyataan Tono ini kembali memicu diskusi publik terkait perlunya evaluasi mekanisme penentuan hari besar keagamaan di Indonesia, terutama di tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kalau dipikir, Prof. Tono memang benar gerhana matahari dan gerhana bulan saja sudah bisa ditentukan jauh hari sebelum terjadi. Kenapa menentukan awal bulan saja seribet ini? MUI sekarang berani banget loh bilang bahwa yang lebaran yang nggak ikut pemerintah tuh haram. Tapi kalau teman-teman lihat di kolom komentarnya, astagfirullah, banyak banget yang kata-kata yang nggak pantas lah ya untuk MUI. Dan ini wajar menurut saya karena MUI itu hari ini dianggap tidak betul-betul hadir untuk umat, tidak bersama umat. Misalnya ketika rakyat Indonesia, umat Islam membela teman-teman di Al-Aqsa, ya, Muslim di Al-Aqsa, ini MUI malah dukung pemerintah kita gabung ke BOP. Dan mungkin MUI selama ini dianggap menjadi stempelnya pemerintah, tidak betul-betul menjadi ulama, menjadi pihak yang mengkoreksi kekeliruan pemerintah. Nah, mungkin sebab itulah banyak sekali netizen masyarakat kita yang kecewa dengan MUI, makanya apapun yang dibikin oleh MUI itu kayaknya salah aja di mata masyarakat ya, di mata umat.